Salam jumpa kembali bagi warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa pada hari ke-41 2022. Sebelum kita mulai karya dan aktivitas kita, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan segera memulai hari ini, dan sebelum kita mulai hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat 18. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. If I say my foot is slipping, your loyal love, oh Lord, supports me. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita telah memasuki hari ke-41 2022, Jumat 11 Februari 2022. Tanpa terasa kita telah melewati 1 bulan dan sedang menjalani bulan kedua. Sebentar lagi Natal loh, ya kan? Artinya hari itu cepat berlalu tanpa terasa. Hari ini kita akan berefleksi, berenung dengan sebuah tema, kakiku goyang. Kakiku goyang. Memang pastilah kaki kita goyang, artinya berjalan. Tetapi ketika kaki kita goyang, itu yang membuat tubuh kita jatuh, terjerembab. Kaki kita itu adalah bagian tubuh yang sangat penting, yang menyokong, menahan tubuh keseluruhan. Kaki itu yang membawa kita pergi kemana-mana, berjalan kemana-mana, pergi kemana-mana. Artinya tubuh kita butuh kaki yang kuat, jangan goyang, jangan tertati-tati. Makanya kalau kaki kita goyang, atau kaki kita sakit, maka kita akan terganggu dalam berjalan. Jangankan berjalan, berdiri pun kita ganggu kalau kaki kita goyang. Ini yang disebut oleh pemazmur. Kalau ini memang ya sangat penting kita gumuli ya. Kaki goyang ini memang sering membuat kita ragu. Dan bahkan kita mulai takut kalau kaki kita goyang. Jangan-jangan tak bisa jalan lagi. Jangan-jangan, wah saya tidak akan berguna lagi. Karena dengan kaki goyang, kaki tidak bisa berjalan, membuat kita tak ada gunanya lagi. Nah ini yang dirasakan oleh pemazmur. Pertanyaannya sekarang ialah, mengapa kaki kita goyang? Mengapa kaki kita sering menjadi goyang atau sering mengalami goyang? Tidak percaya diri dan tidak bisa berjalan dengan baik? Jawabannya sederhana. Karena kita mengalami banyak masalah. Karena apa? Karena kita banyak mengalami masalah dalam kehidupan ini. Kita menemukan, berjumpa dengan berbagai masalah kehidupan kita. Itu sering membuat kita mengalami kaki yang goyang. Tak bisa lagi berjalan dengan baik. Masalah apa saja yang membuat kaki kita goyang? Ada beberapa masalah yang membuat sering kaki kita goyang. Artinya kita tidak bisa percaya diri, melangkah dengan pasti atau berjalan dengan pasti kemana kita ingin. Karena apa? Kita memiliki masalah yang berat. Seperti apa? Yang pertama itu karena beban hidup. Kalau beban hidup kita itu penuh, pikiran kita penuh, maka kaki kita pun sulit diperintah untuk berjalan. Beban yang penuh itu membuat kaki kita tak bisa melangkah. Selangkah pun kita takut. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku hai yang berbeban
berat. Bukan berbadan berat. Kalau berbadan berat saya nggak bisa lagi. Artinya yang berbeban berat. Ya, ulangi, berbeban berat, bukan berbadan berat. Datanglah kepadaku supaya apa? Aku meringankan bebanmu. Kalau sudah ringan bebannya, maka kaki kita tidak goyang lagi, berjalan dengan lancar. Itu yang pertama, beban yang berat, beban yang full. Itu sering membuat kita, kaki kita goyang. Yang kedua sering membuat kaki kita goyang ialah penyakit. Kalau kita sudah punya penyakit, maka kita tidak pede lagi jalan. Penyakit gula, penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit tumor, entah penyakit apapun. Penyakit COVID. Ketika kita COVID, jangankan berjalan keluar pintu, kita diisolasi. Kita tidak pergi kemana-mana, kaki kita goyang, takut menyebar virus. Iya kan? Maka penyakit itu membuat hidup kita, kaki kita berhenti melangkah. Sulit melangkah. Itu yang kedua yang sering membuat kaki kita goyang. Lalu yang ketiga yang sangat tidak kalah pentingnya ialah ekonomi. Mana mungkin kita mau jalan ke mall kalau tidak ada uang di dompet kita. Tidak ada uang yang membuat kita bisa berjalan. Kalau ekonomi kita morak-marit, sukses gagal. Petani gagal. Usaha gagal. Paceklik. COVID ini membuat kita tidak bisa mendapat untung apa-apa. Maka kaki kita goyang. Tak pergi kemana-mana. Mau beli, ya nggak bisa karena nggak ada uang. Ekonomi hancur. Itu yang membuat kaki kita sering goyang. Yang keempat, yang sering membuat kaki kita goyang adalah masalah anak, masalah suami, masalah istri, atau masalah keluarga. Kita tidak percaya diri, tidak bisa melangkah karena apa? Suami kita tidak pergi ke gereja, istri kita tidak pernah ke gereja, anak kita amburadul. Maka kaki kita goyang, tidak bisa berkata, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena masalah keluarga. Kita malu. Karena keluarga kita tidak bisa mendukung kita. Itu yang keempat. Yang kelima, yang sering membuat kita, kaki kita goyang, ialah masalah kantor, masalah pekerjaan. Pekerjaan kita tidak beres, atau mungkin jangan-jangan kita korupsi, atau mungkin kita melakukan penipuan di kantor, di pekerjaan kita. Maka kaki kita goyang. Tapi kalau kita mengerjakan dengan baik, dengan tulus, maka kaki kita pasti melangkah dengan tegas. Ini berbagai masalah yang membuat kaki kita goyang. Nah, ketika kita mengalami hal tersebut, bagaimana solusinya? Tentu pemazmur memberi solusi supaya jangan kaki kita goyang terus. Tapi kaki kita itu bisa melangkah, pergi kemana-mana dengan baik dan pasti. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa di tengah pergumulan kita, di tengah masalah kita, ada kasih setia Tuhan yang menyokong kita. Itu yang pertama. Ada kasih setia Tuhan yang menyokong kita. Walau kita mengalami masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah anak-anak, masalah apapun. Kalau ada kasih Allah yang menyertai, menyokong kita, yakinlah. Kaki kita pasti berjalan dengan kokoh. Pasti. Dan tidak ragu. Itu yang pertama. Menyokong berarti ada penyangga. Tuhan memberi bantuan tenaga. Tuhan membuat kita kuat sehingga tidak roboh. Tidak jatuh dalam penyakit, tidak jatuh dalam kelemahan. Tapi kita kuat. Walau ekonomi morak-marit, walau penyakit ada dalam tubuh. Tapi kita yakin Tuhan menolong kita, maka kita jalan dengan pasti. Kita berdiri karena ada kasih setia Tuhan. Itu yang pertama. Jadi solusinya ialah kita harus memiliki kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang membuat kita jangan goyah, kendati banyak masalah yang kita sedang hadapi. Yang kedua, ada penghiburan Tuhan yang menyenangkan kita. Yang kedua, ada penghiburan Tuhan yang menyenangkan kita. Kendati ada masalah, tapi Tuhan menghibur kita. Kendati ada penyakit, ada Tuhan yang menghibur kita. Kendati ekonomi bermasalah, kendati ada anak-anak yang atau istri suami yang bermasalah, Tuhan menghibur kita. Maka kaki kita tidak akan goyah. Kita akan tetap bersaksi, kita akan tetap bersekutu. Kita akan melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan penghiburannya.
bagi kita. Inilah yang dihadapi pemazmur. Ketika kakinya goyang, Tuhan mendatangi pemazmur untuk menguatkan dia, menghibur dia, memberikan kasih setianya kepada dia. Maka pemazmur hidup bahagia. Dengan berpikir positif hidup bahagia, masalah yang kita jalani sekarang, masalah yang kita temui sekarang merupakan sebuah kesempatan untuk apa? Untuk bertindak, memuji, membesarkan nama Tuhan. Masalah itu jangan menjadi alasan kita untuk goyah, kaki kita tidak bisa berjalan beribadah, kaki kita tidak bisa bersaksi. Tapi dengan masalah kita diberi kesempatan untuk bersaksi, diberi kesempatan memuliakan Tuhan, diberi kesempatan melakukan kehendak Tuhan. Artinya kita menang. Dengan adanya masalah itu berarti kita sedang dituntut oleh Tuhan untuk merasa butuh kekuatan Tuhan. Supaya kaki kita kokoh dan kuat kembali. Hanya Tuhanlah yang bisa membuat kaki kita kuat. Hanya Tuhanlah yang membuat kita bisa bertahan. Tuhanlah yang bisa membuat kita berjalan kemana-mana. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka ingat kaki kita akan kuat. Menahan derita dalam perjalanan hidup ini. Karena itu, teruslah mengandalkan Tuhan. Agar kaki kita tidak goyang, namun kokoh dan kuat menjalani perjalanan hidup di 2022 ini. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa karena kebaikan-Mu. Terkadang memang secara manusiawi kaki kami akan goyah. Karena masalah keluarga, ekonomi, penyakit, dan berbagai macam penyakit atau berbagai macam pergumulan yang membuat kami tidak bisa berjalan. Kaki kami goyah. Tetapi karena ada kasih setia Tuhan yang mengasihi kami dan memberi penghiburan kepada kami, maka kaki kami kuat dan kokoh. Kendati masih banyak persoalan, pergumulan yang sedang kami hadapi. Karena itu mampukan kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sehingga perjalanan kami 2022 ini kami jalani dengan kaki yang kuat dan kokoh. Karena kami berjalan bersama kasih setia dan penghiburan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga prokes dengan sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.